Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan cerita Al-Quran atau cerita Allah dalam Al-Quran. Sudah kita sampaikan beberapa cerita yang diambil dari beberapa surat dan ayat, yaitu misalnya surat Al-Qasas, Al-Qasas ayat ke-75, kemudian surat An-Nahl ayat ke-84, 85 dan sebagainya. Di sini kita lihat kembali surat Al-Qasas itu ada yang biasa kita sebut dakwah Allah ya. Kenapa dikatakan dakwah Allah? Ada juga dakwah setan. Karena di ayat Quran ada wallahu yada'u ilal jannah, ada juga innama yada'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir gitu. Jadi hanyalah setan mengajak ke pendukungnya, yaitu ke arah kehidupan sa'ir. Ada juga yang Allah mengajak kepada kehidupan jannah ya. Jadi yada'u dakwatan, dakwah artinya mengajak, menyeru, berharap ya, memanggil. Itu ada dua dalam Al-Quran, maka kita sebut saja itu dakwah Allah dan dakwah setan. Di sini ada kalimat pada surat Qasas ayat 75, qulna hatu burhanakum. Ini si pelaksananya adalah pelaksana dakwah Allah ya. Berarti pelaksana dakwah Allah ini mengajak min kulli umatin syahidan ini untuk menyampaikan argumentasi ya, untuk menyampaikan satu konsep hidup mereka gitu ya. Bawa ke sini argumentasi kalian. Tentunya mereka menyampaikan argumentasinya. Setelah mereka menyampaikan, gantian giliran mukmin atau para pelaksana dakwah Allah ini yang menyampaikan. Nah, di sini kita akan membahas argumentasi para pelaksana dakwah Allah ya. Misalnya kita bisa lihat surat Fatir. Surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35 ayatnya 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aro'aitum syuraka akumul lazi na tad'una min dunillah aruni maza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati Sampai situ dulu ya. Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Tegaskanlah oleh Anda
Anda ini yang pelaksana dakwah Allah ya. Dalam hal ini mulai dari Nabi Muhammad dan seterusnya yang membacanya. Tegaskanlah oleh Anda, apakah kalian ini adalah yang alladzina asroku, yang mengangkat syuroka ya. Apakah kalian melihat syuroka akum, pentolan-pentolan kalian? Dari kata syarikun ya, syarikun yang ikut serta ya. Jamaknya suroka'u, berarti yang ikut serta gitu. Kenapa ikut serta? Karena diangkat oleh alladzina asroku. Bisa dilihat di ayat yang sudah disampaikan, alladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat togut. Ya kan? Mereka mengimani apa-apa yang disampaikan oleh jibti dan togut, yaitu nasiban minal kitab, bagian dari Alkitab. Nah, yang alladzina utu nasiban minal kitab itulah yang mengimani, dalam arti mengikat diri kepada jibti dan togut. Begitupun laku perbuatannya. Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Apakah kalian melihat pentolan-pentolan kalian? Kita artikan sebagai pentolan-pentolan ya, karena mereka diangkat oleh alladzina asroku gitu, yang jadi pentolan. Yang kalian berharap pada mereka, yaitu dari selain ajaran Allah. Nah, isi dakwahnya itu aruni madza khalaqu minal ardi. Aruni itu bentuk perintah ya, dari ro'a yaro ru'yatan, pindah pola, aro yuri iroan, sama dengan memperlihatkan. Perintahnya ari ya, ari. Bentuk sasaran perintah bentuk duanya arya, bentuk tiganya atau jamak aru. Nah, ini sasaran perintahnya adalah antum, objeknya ni, ana ya. Aruni, perlihatkanlah padaku oleh kalian gitu. Perlihatkanlah oleh kalian kepadaku apa? Madza khalaqu minal ardi. Apa sih yang mereka ciptakan dari bumi ini? Tuh, coba perlihatkan. Apa sih yang mereka itu yang syuraka'ahum ya, yang pentolan-pentolan tadi. Ngomongnya kepada yang alladzina asroku. Amlahum syirkun fis samawati. Kalaupun tidak bisa mencipta ya, tidak bisa mencipta dari bumi, adakah amlahum syirkun, ataukah ada pada mereka keikutsertaan ya. Syirkun itu dari syarika yasroku, sirkatan atau sirkan, artinya ikut serta. Masdarnya sirkan, menjadi sama dengan keikutsertaan. Ataukah ada pada mereka keikutsertaan dalam semesta angkasa ya. Kalaupun artinya gini, kalaupun ini mereka yang syuraka'ahum tidak mencipta dari bumi, ikut serta aja lah gitu, ikut serta saja ketika Allah menciptakan alam semesta ini, apakah mereka ikut serta gitu? Karena kan tentu jawabannya tidak gitu, jawabannya tentu tidak. Ini bentuknya pertanyaan, tetapi bentuknya disuruh perintah ya, memperlihatkan, tetapi pasti jawabannya kan tidak mungkin gitu. Karena laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah saja pada keduanya, pada semesta angkasa dan bumi, dalam hal penciptaan semesta angkasa dan bumi, ada alihatun, ilah-ilah lainnya, illallah, kecuali Allah, lafasadata, niscaya keduanya akan hancur binasa. Artinya tidak ada gitu loh. Dalam hal Allah menciptakan alam semesta dan bumi ini, tidak ada keikutsertaan lain gitu. Tapi di sini ditantang, jadi bentuknya tantangan gitu. Walaupun dia perintah, tantangan, tidak mungkin gitu maksudnya. Nah, di kalimat selanjutnya juga tantangan juga.
atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu. Ataukah kami, Allah, mendatangkan pada mereka suatu kitab, yaitu berisi ajaran, ya, ajaran menurut sunnah Rasul, karena kan diturunkannya oleh Allah melalui sunnah para rasulnya, melalui para rasulnya, menjadi satu kitab. Ataukah kami mendatangkan pada mereka suatu kitab, selanjutnya mereka atas rangkaian keterangan dari dunia itu mereka hidup, gitu. Fahum ala bayyinatin minhu. Selanjutnya mereka atas dasar rangkaian keterangan itu mereka hidup, ya. Atau selanjutnya mereka hidup atas dasar rangkaian keterangan dari kitab itu, ya. Nah, ini sampai di sini kita dapat pahami bahwa argumentasi para pelaksana dakwah Allah ini kepada alladzina asyraku, orang-orang musyrik, itu bisa kita bagi dua, ya. Masalah pasti alam dan masalah budaya, alam fikir. Karena ini kan mengandung ilmu, ya. Kalau ini mengandung, ini adalah pasti alam kalau ini. Mencipta bumi ataukah ikutsertaan dari semesta angkasa dalam hal penciptaan alam semesta. Jadi itulah dua argumentasi yang akan atau disampaikan oleh para pelaksana dakwah Allah ini, ya. Sekaligus di dalamnya itu mengandung tentang posisi Allah sebagai khaliqun, ya. Posisi Allah sebagai khaliqun, pencipta, ya. Karena di dalam ayat lain juga dikatakan afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadakkarun. Artinya tidak sama antara yang mencipta ketimbang dengan yang dicipta. Selain pencipta pasti yang dicipta, tidak ada yang namanya ikut serta atau menjadi pencipta lain, gitu. Ya, jadi berbicara masalah posisi dalam hal pencipta pasti alam, kita singkat di situ, ya. Posisi Allah sebagai khaliqun, ya, pencipta alam semesta. Nah, ini posisi Allah sebagai yang menyampaikan atau mendatangkan kitab, ya. Di sini juga atau kami datangkan pada mereka suatu kitab, selanjutnya mereka hidup atas dasar rangkaian keterangan dari kitab itu. Berarti di sini mereka juga tidak mungkin atau tidak ada yang namanya dapat kitab dari Allah terus mereka itu hidup atas dasar rangkaian keterangan dari kitab itu. Artinya semua ilmu dari pertama alam semesta diciptakan sampai dengan kitab yang terakhir Al-Quran, ya, itu datang dari sang pencipta alam semesta, gitu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan melalui atau kepada para rasulnya sampai kepada kita. Jadi yang sekarang kita dapati, yang sekarang kita terima itu adalah ilmu dari Allah sebenarnya, gitu. Tetapi mereka itu adalah minaladina hadu yuharifunal kalimaan mawadihi, memutarbalik, ya. Memutarbalik kalamullah itu dari proporsi yang sebenarnya menjadi naturalisme dan idealisme. Mungkin kita belum pelajari secara banyak, ya, tentang naturalisme dan idealisme sekarang, tapi kita di sini kita sampaikan secara singkat. Naturalisme itu paham alam, ya, dari kata natur, isme itu paham, jadi paham alam. Nah, itu nanti terbelah menjadi dua, makroatomisme dan mikroatomisme. Makro itu besar, atom itu atom, ya, benda.
Jadi benda besar, isme itu paham benda besar gitu. Kemudian ada lagi mikroatomisme, paham atom kecil atau paham benda kecil ya. Itu berpangkal dari alam pikir Yunani ya. Alam pikir Yunani yaitu hasil dari pengamatan manusia terhadap tata surya ya. Kalau makroatomisme itu hasil dari pengamatan manusia terhadap alam semesta, dalam hal ini khususnya tata surya, bahwa ketika diamati itu matahari itu mendominasi planet-planet ya. Nah, planet-planet yang didominasi itu tidak saling berbenturan antar planet gitu, walaupun mereka didominasi oleh kemampuan matahari, kekuasaan matahari tadi ya. Nah, itu dituang dalam budaya ya, tuang dalam budaya. Hidup kalau mau beres itu harus sesuai dengan konsep tata surya gitu, atau keyakinan menurut kerja tata surya gitu ya, dalam budaya ya, dalam sosial budaya. Alhasil manusia harus dibiarkan bebas sebebas-bebasnya. Itulah yang biasa kita sebut sebagai paham individualisme ya. Nah, penataannya atau sistemnya itu liberal ya, liberalisme. Itu berpangkal dari makroatomisme ya, pemahaman terhadap alam besar gitu. Kan kalau kita lihat planet-planet itu tidak saling berbenturan gitu. Dia berjalan di rotasinya masing-masing ya, di garis edar masing-masing, tetapi tidak saling berbenturan. Jadi planet itu ibarat manusia, kalau mau beres itu harus seperti planet-planet gitu, tata surya. Makanya harus dibiarkan sebebas-bebasnya secara individu, sebagai makhluk individu yang sebebas-bebasnya ya. Nah, itu paham makroatomisme sekilas ya, bersumber dari naturalisme, karena kan ilmu itu dari alam kata mereka itu, bukan dari Allah. Nah, kemudian mikroatomisme itu pengamatan manusia terhadap sel-sel ya, sel-sel dalam tubuh manusia ini. Jadi manusia mengamati sel-sel sebagai makhluk yang tidak pecah belah gitu. Mereka tuh melebur menjadi suatu atau berbagai lembaga-lembaga, misalnya lembaga hidung, lembaga mata, lembaga mulut, lembaga pipi, muka, badan, dan sebagainya gitu. Tidak ada yang namanya sel itu hidup secara individu-individu masing-masing gitu. Mereka itu selalu bersatu, selalu melebur gitu. Contoh misalnya, manusia bila ketika pergi ke WC atau buang hajat ya, ke toilet, itu lembaga yang paling berkepentingan adalah lembaga anus. Tetapi lembaga mata, lembaga hidung, lembaga telinga, semua itu ikut ke WC. Kadang-kadang mata itu juga ngelihat ke bawah gitu, walaupun tidak berkepentingan. Nah, itulah simbol-simbol atau pelambang-pelambang agar hidup mau beres itu harus seperti itu gitu loh, seperti sel-sel ya. Seperti sel-sel yang selalu melebur. Jadi kepentingannya kepentingan bersama terus, selalu bersama. Itulah paham komunis ya, atau kolektivisme. Makanya kalau kita lihat sekarang itu liberal dengan komunis itu sangat bertentangan ya. Sangat bertentangan. Yang satunya pengen bebas-bebasnya secara sebagai individu manusia itu, yang satunya lagi harus bersama-sama gitu. Ujung-ujungnya ini punya barang sendiri-sendiri, ini punya barang dalam hal barang misalnya gitu ya. Ini harus milik bersama gitu. Barang-barang itu harus menjadi milik bersama. Nggak boleh ada individu-individu. Makanya di negara-negara komunis itu, kayak contohnya negara Korea Selatan ya, kalau nggak salah. Korea Utara ya. Korea Utara atau Korea Selatan itu komunis, internet itu tidak, semua masyarakat itu tidak boleh punya mobil gitu. Semua tuh naik bis gitu, naik bis. Dia harus bersama-sama gitu. Internet pun yang nggak boleh pakai internet, yang boleh hanya pemerintah dan militer ya. Dan sebagainya. Kita bisa lihat negara-negara komunis kehidupannya seperti apa. Sampai potong rambut saja harus diatur ya, harus sama modelnya gitu. Itu negara komunis.
Itu pangkalnya dari Yunani dulu alam pikirnya. Entah istilah apapun kita ambil esensi maknanya ya, atau bentuk berpikirnya seperti itu. Nah itu yang disebut togut ya, naturalis togut. Secara rinci sebenarnya ada penjelasan-penjelasan yang bisa mewakili istilah togut itu adalah naturalis gitu. Nah ini perlu banyak ayat untuk mendeteksi kalau itu adalah togut ya, atau naturalis. Nah itu hasil dari pemenggalan sebenarnya ya, pemenggalan dari bahwa ilmu dari Allah kepada Rasulnya dipenggal, Allahnya jadi ditiadakan gitu loh. Maksudnya ini bukan Allah sebagai zatnya ya, tapi fungsi Allahnya yang menurunkan ilmu kepada para Rasul itu dihilangkan, sehingga menjadi ilmu itu dari alam gitu. Jadi manusia mengamati alam, menghasilkan ide. Alam sebagai subjek gitu loh, yang menghasilkan ide, memperlakukan objeknya adalah manusia, guna memperlakukan alam lagi gitu. Nah idealisme lain lagi. Ilmu adalah dari Allah gitu. Tetapi ilmu yang harusnya menjelaskan alam, menjelaskan fakta, menjelaskan atau mengarah atau memperlakukan alam semesta ini dipenggal gitu. Menjadi tidak ada connecting the dots. Tidak ada hubungannya antara ilmu dengan dunia gitu. Dunia itu fana gitu ya. Itu berpangkal dari Plato ya. Konsep hidup atau teori Plato. Nanti kita bahaslah secara detail ya. Konsep atau paham idealisme dan paham naturalisme secara rinci ya, pelan-pelan. Nah ini yang ditantang oleh para pelaksana dakwah Allah ini adalah alladzina asraku gitu ya. Nah argumentasinya itu masalah posisi ya, masalah posisi Allah sebagai pencipta dan posisi Allah sebagai yang mendatangkan ilmu atau kitab ya sini. Artinya begini, nanti dalam hal berdialog dengan mereka ini, mukmin berdialog dengan mereka itu yang pertama harus didudukan permasalahannya itu adalah dua ini. Dua. Posisi Allah sebagai pencipta alam semesta dan posisi Allah sebagai yang menyampaikan atau mendatangkan kitab. Namanya kitab itu dari mulai zaman dulu sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW itu selalu diturunkan melalui para rasulnya ya, termasuk Nabi Muhammad itu tidak melalui mereka gitu maksudnya. Dan rasul itu pun selanjutnya hidup atas rangkaian keterangan dari kitab itu. Lain dengan mereka yang suroka'ahum tadi, pantalan-pantalan tadi kan tidak seperti itu gitu. Makanya di sini dibantah oleh Allah ya. Dan itu tidak terbukti, itu tidak objektif lah ajaran-ajaran yang mereka sampaikan di pada waktu hatu burhanakum itu ya. Nah di kalimat selanjutnya Allah juga menegaskan ya, atau membantah lagi bal in ya'idu zolimuna ba'duhum ba'don illa gururon. Ini ayat 40 ya. 40 surat Fatir, surat ke-35. Akan tetapi in ya'idu zolimuna
Yaidu wa'ada yaidu menjanjikan. Tidaklah para pelaku julumat menurut nasihatin menjanjikan, yaitu sebagian mereka terhadap sebagian lainnya, kecuali gururon, goro ya guru, gururon sama dengan melakukan tipu daya. Tipu dayanya itu kembali ke sini ya. Innakum lakadzibun. Itu pembohong. Kalau masdarnya gururon, tipu daya. Tidaklah mereka menjanjikan, yaitu sebagian mereka terhadap sebagian lainnya, kecuali tipu daya. Gitu. Jadi kelihatan di situ. Kalau yaidu dari wa'ada ya, kamusnya wa'ada. Yaidu. Wa'dan. Ada di ayat lain tuh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Artinya menjanjikan. Jadi yang mereka janjikan itu hanyalah tipu daya gitu, kebohongan ya, tipu daya. Am atainahum kitaban bal ya'idu zalimuna ba'duhum ba'don illa gururon. Kalau ini ro'a ru'yatan ya. Ro'a yaro ru'yatan. Ru'yatan. Artinya melihat. Kalau ini aruni dari aro. Aro yuri. Iro'an. Memperlihatkan. Perintahnya menjadi perlihatkanlah gitu. Memperlihatkan menjadi perlihatkanlah perintahnya. Kalau ataina itu dari ata. Ata yati. Yati ityanan. Ityanan sama dengan datang. Kalau ata yu'ti ya, itaan sama dengan mendatangkan atau memberi. Mendatangkan atau memberi. Nah, itu ya sedikit penjelasan tentang Fatir surat ke-35 ayat ke-40. Jadi poin yang bisa kita ambil dari sini dalam berargumentasi, posisi itu dipahami, posisi Allah sebagai pencipta dan posisi Allah sebagai yang menurunkan ilmu ya kepada Rasul dan seterusnya kepada kita. Jadi posisi kita ini pelaksananya gitu. Jadi posisi dulu kalau dalam berargumentasi, jangan langsung berargumentasi menurut buku ini, menurut buku itu ya. Posisi dulu gitu. Nanti kita bahas lagi lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi tentang argumentasi ini ya. Saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi, lebih lengkap, lebih rinci ya. Pelan-pelan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.